الحمد لله حمد الشاكرين أحمده سبحانه وتعالى على نعمه المتوالية وعطاياه المتتالية ونعمه التي لا تعد ولا تحصى أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله لا نحصي ثناء عليه وسبحانه كما أثنى على نفسه وهو رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون واتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Ar-Rahmah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, disyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan salat Jumat berjamaah. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini mari kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Mari kita terus giatkan untuk terus mengatakan kepada anak-anak kita agar lebih rajin, lebih lengkap mengerjakan sholat lima waktunya, bahkan melakukan hal-hal yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga melalui Rasul-Rasulnya. Karena apa yang Allah firmankan dan Allah janjikan dalam surah Thaha ayat 132, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah di atasnya. La nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta kamu untuk mencari rizki. Nahnu narzuquka. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada kami. Jika kita terus menggalakkan sholat terus kepada anak kita, keturunan kita, keluarga kita, maka Allah akan menjamin rezeki kita. Wal 'aqibatu lit-taqwa, dan ending finishing akhir yang baik adalah milik orang-orang yang bertakwa. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Ar-Rahmah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya mengajarkan kepada kita bagaimana hendaknya menjadi seorang muslim untuk menghadapi hidup di dunia ini. Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibaya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin wa udda nafsaka min ahli al-qubur." Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu idza amsayta fala tantaziris sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku lalu beliau bersabda, "Wahai Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini seakan-akan sebagai orang asing atau seorang musafir, dan persiapkanlah dirimu termasuk orang yang menjadi penghuni kubur, yaitu pasti akan wafat." Dan lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Jika engkau berada di sore hari, maka janganlah engkau menunggu pagi hari, dan jika engkau berada di pagi hari, maka janganlah menunggu sore hari. Pergunakanlah waktu sehatmu sebelum kamu sakit, dan waktu hidupmu sebelum kamu wafat." Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan imam yang lainnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Hadis ini merupakan landasan bagi kita agar sesungguhnya kita tidak memiliki angan-angan yang panjang di dunia. Orang yang beriman tidak sepantasnya menganggap dunia ini sebagai tempat tinggal yang abadi,
Namun sepantasnya kita menganggap hidup di dunia ini seperti seorang musafir yang sedang menyiapkan bekal bepergian menempuh perjalanan yang teramat panjang. Ini sesungguhnya sesuai dengan apa yang diwasiatkan oleh para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam dan para pengikut mereka. Allah Subhanahu wa taala memfirmankan tentang menceritakan apa yang dilakukan oleh keluarga Firaun yang beriman. Lalu di dalam Al-Qur'an disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Yang artinya, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan di dunia ini hanyalah kesenangan sementara dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat ke-39. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Ar-Rahmah rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mali walid dunya, ma ana wad dunya. Innama masali wa masalud dunya kamasali raqibin zalla tahta sajaratin summa raha wa tarakaha." Artinya, apalah artinya dunia ini bagiku? Apakah urusanku dengan dunia? Sesungguhnya perumpamaanku dan perumpamaan dunia ini adalah seperti pengendara yang sedang berteduh di bawah pohon, lalu ia istirahat sesaat, kemudian ia meninggalkannya. Rawahu Ahmad wa ghairuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mengatakan, "Irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan wa likulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amalun." Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya dunia akan pergi meninggalkan kita, sedangkan akhirat pasti akan datang menjumpai kita. Masing-masing dari dunia dan akhirat memiliki anak-anak. Karenanya hendaklah kalian menjadi anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Karena hari ini adalah hari amal bukan hisab, sedangkan nanti adalah hari hisab bukan amal. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Al-Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata dalam khutbahnya, sesungguhnya dunia bukan negeri yang kekal bagi kalian, karena Allah telah menetapkan kehancuran bagi dunia dan memutuskan bahwa penghuninya akan pergi. Betapa banyak bangunan yang kokoh tidak lama kemudian hancur atau roboh, dan betapa banyak orang yang mukim yang sedang bergembira tidak lama kemudian ia meninggalkan dunianya. Karena itu hendaklah kita, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita memperbaiki kepergian kita dari dunia dengan kendaraan yang paling baik yang ada pada kita dan kita berbekal. Fa inna khairaz zadi taqwa wa tazawwadu, berbekal, karena paling baik bekal adalah takwa. Sementara sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seakan-akan seorang orang yang asing atau seorang musafir. Jika di dunia ini bukanlah negeri domisili kita, bukanlah tempat yang abadi bagi orang mukmin, maka seorang mukmin harus bersikap dengan salah satu di antara dua sikap berikut. Yang pertama, seorang mukmin bersikap seperti orang asing yang menetap di negeri asing, yang obsesinya dan tujuannya adalah mencari bekal untuk pulang ke tanah airnya. Yang kedua, seperti orang musafir yang tidak menetap sama sekali, dia terus melanjutkan perjalanannya siang dan malam menuju negeri abadi. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW berwasiat kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhu agar di dunia ini ia berada di antara salah satu kedua sikap tersebut. Yang pertama, seorang mukmin menempatkan dirinya di dunia ini seperti orang asing, dan ia membayangkan bisa menetap namun di negeri asing. Hatinya tidak terpikat dengan negeri asing tersebut. Hatinya tetap bergantung dengan tanah airnya, tempat ia akan kembali kepadanya. Ia bermukim di dunia hanya untuk menyelesaikan tujuan persiapannya untuk pulang ke tanah airnya, yaitu surga. Yang kedua, orang mukmin menempatkan dirinya di dunia ini seperti seorang musafir yang tidak pernah mukim di satu tempat,
namun tetap berjalan melintasi tempat-tempat perjalanan hingga perjalanannya terhenti di tempat tujuan, yaitu kematian. Barang siapa sikapnya seperti ini di dunia, berarti dia menyadari tujuannya, yaitu mencari bekal untuk perjalanan dan tidak disibukkan dengan memperkaya diri dengan perhiasan dunia. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW berwasiat kepada sejumlah sahabatnya agar bekal mereka dari dunia seperti bekal pengendara atau musafir, yaitu dengan bertakwa. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Jami Ar-Rahmah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, mari kita lebih sering lagi cari muka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita sering cari muka kepada manusia, lalu kita telah melakukan 10 pekerjaan yang ia tugaskan, lalu ternyata ada 9 pekerjaan yang baik terselesaikan dan ada 1 tugas yang salah, maka 1 tugas yang salah lah yang akan diingat manusia tersebut. Tapi kalau kita mencari muka di masjid, kita cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala, kita cari muka di sepertiga malam untuk bangun salat tahajud, kita cari muka di waktu pagi untuk melakukan salat duha, maka yakinilah di zaman pandemi ini Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi segala kebutuhan kita sesuai dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, dan siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan dalam segala urusannya. Wa yu'zim lahu ajra, dan Allah akan memberikan pahala yang besar untuknya. Demikian khutbah singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat-Nya kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.